Guys, kali ini Sobat Polisi Punya Cerita bakal buat konten baru lagi nih. Nah, pasnian pada kesempatan ini ada Pak Babin. Ada Pak Babin. Nah, kita tanya-tanya dengan Pak Babin. Assalamualaikum Pak. Pak, izin Pak. Maaf Pak ya. Ya. Sedikit Pak. Kami dari tim Polisi Punya Cerita nih Pak. Kami mau bikin konten tentang keseharian polisi, cerita-cerita polisi nih Pak. Nah kalau boleh nih Pak, kalau boleh kami cerita-cerita bincang-bincang dengan Pak Babin Pak. Oh iya boleh. Mungkin apa kita lanjut jalan Beh sambil keliling. Sampai Sambang Beh. Sampai Sambang. Oh iya boleh Pak, boleh Pak. Ya. Boleh Pak. Ya, Pak ya, Pak. Ya, Kami permisi ya. Kami enggak jalan ke depan. Iya Pak. Ya. Dengan Bapak siapa nih Pak? Afriansa, Pak. Bapak Afriansa. Ya. Pak Afriansa, Ya. kita dari Polsek mana Pak? Polsek Ilir Timur 2. Ilir Timur Ya. 2, IP2. Ya. Oh di Lebabang Pak ya? Berarti Pak ya? Ya. Apa sudah berapa lama Pak jadi Babin Kamtibmas di sini Pak? Di sini jalan 3 tahun. 3 tahun udah jadi Babin Kamtibmas. Ya. Selama jadi Babin Kamtibmas, tahu ya Pak pengalaman sukanya, pengalaman dukanya Pak sebagai Babin Kamtibmas di daerah ini. Yang prinsipnya suka duka itu kami nikmati, Pak. Oh suka duka berarti dinikmati Pak ya? Tidak kerasa kayak Pak ya? Karena ini Pak, kita juga nuntut memang dari warga masyarakat yang memang membutuhkan, memang harus siap. Walaupun kondisi juga kadang malam itu kita kan kadang posisi tempo hari kita baru balik dari rumah sakit, anak lagi kondisi kurang fit, kurang sehat ya. Sudah balik kita baru yang memang jamnya memang lumayan larut malam kan. Tiba-tiba ya ada telepon dari ketua RT kan, semoga ada kejadian kebakaran yang mau dan mau kita harus turun kan. Merinding saya dengar cerita berarti 24 jam. Ya. Polisi itu Babin itu selalu melekat pada masyarakat ya. Ya. Nah, Pak, selama tugas jadi Babin Kamtibmas ini tadi kan sudah disebutkan suka dan duka, Pak. Ya. Kalau masalah Kamtibmas kan keamanan, ketertiban masyarakat, Pak. Kamtibmas di wilayah daerah sini. Kita dapat kita himbau kira-kira yang bertentangan dengan hukum, dengan apapun bentuk pelanggaran tetap kita himbau. selalu melakukan penghimbauan Ya, terhadap masyarakat di sekitar ini, Pak. Ya, betul. Dari mana ini? Posyandu. Hah? Dari Posyandu. Posyandu. Ya. Nah, sudah. Nih. Sudah, Bu ya. Ya. Ini cinta masyarakat, terus itu ramah tamah harus selalu didepankan sebagai Babin Kamtibmas, Pak. Ya, sesuai mungkin dengan slogan kita kan senyum, sapa dan salam. Oh, Tetap senyum, harus- sapa, salam. Ya, tetap harus kita ke depan ke senyum, sapa dan salam. Nah, ini termasuk mungkin salah satu kondisi yang kita hadapi agak susah, Pak. Iya, Ya, tidak apa-apa Kak Becek ya, karena Iya, Pak. kondisi yang ada yang memang kita lalui memang ini kondisi ada kan pada saat hujan itu di sini juga termasuk masih mungkin agak banjir kan karena juga sanitasi juga pantai sudah terlalu agak kecil. Gimana juga padat kan? Kiriman padat, Ya. jalannya kecil, Pak. Kecil, kalau Oh, jalan iya. setapak kan. Anu banjir, Pak. Jadi kalau hujan banjir sini, Pak. Ya, sini banjir, tapi di sini juga tidak terlalu lama karena para sanitasi kan warga di sini sudah sering galak gotong royong. Gotong royong, Pak. Ya, Galakan gotong royong ya. ya. Yang mulia. Ada benar? Bentar ya. Halo, assalamualaikum, Bu RT. Ya. Pak Babin, hari ini jadwal kita pemeriksaan stunting ya di Posyandu RT 01, 02 dan 23. Jangan lupa Pak hari ini. Oh sudah, kami meluncur ke sana Bu untuk membawa ke Posyandu. Oke. Ya. terima kasih, Pak. Terima kasih Bu RT. Ya, assalamualaikum. Itu tadi telepon dari siapa itu, Pak? Dari Bu RT. BRT. Ada kegiatan apa ya? Kegiatan Posyandu itu atau penimbangan kebetulan ada anak di sini gitu ya. Itu apa namanya stunting apa itu? Stunting. Ya. Punya kelebihan khusus, Pak ya? Dia itu bukan ini apa antara tinggi beratnya tidak sesuai dengan umurnya. Berarti kita Ah. bakal ngajak
siapa tadi? Farel namanya, Farel. Farel, Oh, ya. Farel. Bakal ngajak Farel Ke Posyandu. Posyandu. Ya, kamu memang tanggal ini jadwalnya di Posyandu Mawar juga. Hari ini jadwal kegiatan Posyandu. Jadi anak-anak untuk balita untuk pengecekan penimbangan ukuran berat badan. Kalau boleh nih Pak, kalau Ya. boleh aku ikut untuk ke rumah Farel. Boleh, Ngeliat aja sama- dekat. Oh iya Pak, mari Pak, mari Pak. Oke, Siap, oke. Pak. Di sini Pak. Ya, ini jalan tapak, jalan Pak. Di sini wah rata-rata apa ya? Ya ekonomi mungkin agak menengah ke bawah di sini memang. Ya. Rata-rata juga di sini kan mencari cacing. Di sini kan mencari cacing. Jadi pekerjaannya mencari cacing untuk Iya. kehidupan sehari-hari. Iya. Sampah. Nah ini kebetulan anaknya. Halo, nah ngapa nih? Aduh ya Allah, Main ya, Pak, ya, Pak? Mana? Iya. Mana mama? Mana ibu? Nah ini. Ini ibunya ini. Ya. Assalamualaikum. Guys. Mana bu? Kabar? Ya. Ini Bu, Ya. Ini ibunya apa Farel. ibunya Farel? Ya ibu Farel ini. Jadi gimana tanggapan Ibu perasaan Ibu adanya Pak Babi di sini Bu? Alhamdulillah dia mau ngurusi anak-anak seperti anak saya cek ini. Tanpa Alhamdulillah. memandang Bu, ya. Tanpa memandang. Berarti memang benar-benar polisi itu tugas yang mulia Bu ya. Alhamdulillah iya. Nah, posyandu kita posyandu ya. Iya, Jadwal sama. kan sudah jadwal tanggal 20 ya. 20 iya. Aku motor aku taruh depan gitu kayak boncengannya kayak di depan. Iya, iya. Nah, ibu. Jadi kita ke posyandu ya. Iya. Posyandu ya. Oke, Farel, Pak. ya. Siap. Farel. Oke. Oh, sana Om. Sana. Sana boleh ya ya baik. Sana, ya. Baik kita bergerak. Ini mau beras ya. Tadi sudah ini siang ini kita ke posyandu. Ini kalau untuk Farel lah untuk pajak di penuh kan lagi Iya, makasih Pak. Iya. Kalau iya. Ini kondisinya Pak. Kondisinya memang seperti ini Pak. Iya. Kalau kita lihat ini Oh. rekan-rekan sobat polisi punya cerita memang kehidupan keluarga Farel ini menengah ke bawah ya Pak ya. Iya. Cuman memang sebagai tugas polisi kita selalu mengayomi dan melayani masyarakat tanpa memandang Pak ya, status sosial masyarakat sendiri Pak ya. Nah, memang kegiatan sampah dimenuju ke tempat warga Pak. Iya. Baik Pak ya. Iya. Habis ini kita bawa Farel ke posyandu Pak ya. Iya. Oh iya. Nah. Ayo kita ke posyandu Pak buat cek kesehatan Farel. Iya. Nah, sobat polisi punya cerita, kali ini Farel sama Pak Babin bakal menuju posyandu untuk cek kesehatan rutin mengenai kesehatan Farel. Ayo kita bergerak ke posyandu.
Pak siapa Pak? Pak Sukarman. Pak Sukarman dari Babinsa Pak ya? Ya, Babinsa. Ini dengan Pak Faisal. Pak Faisal sebagai apa Pak? Sebagai lurah Pak ya? Dengan gitu samping kiri kita ini ada dari Pak Babinsa, ada Babin Kamtibmas dan kelurahan. Ini sebagai 3 pilar terdepan membantu masyarakat ya Pak ya? Dari TNI, Polri dan pemerintahan Pak ya? Ya. Ini juga kan ada dari puskesmas kita nih Pak, dari Limoilir. Jadi kami juga 3 pilar ya Pak, lurah, puskesmas, Babinsa. Jadi kolaborasi Pak untuk kegiatan posyandu, kegiatan kesehatan kita kolaborasi tetap untuk kesehatan. Jadi memang benar-benar 3 pilar dibantu dengan kesehatan dari puskesmas tadi sama-sama untuk melayani masyarakat Pak ya. Betul ya. Tanpa memandang sosial dari masyarakat itu sendiri Pak ya. Mana kita lihat kan wilayah kehidupan daerah sini kan ya saya lihat tadi pemukiman yang padat, jalan setapak dan masyarakat kehidupan masyarakat juga ngomong menengah ke bawah. Ya. Kita tanpa memandang status sosial. tanpa memandang status sosial Pak Ya. selalu membantu Pak ya. Ya. Kalau untuk Farel sendiri Pak, Ya. apa tindakan dari Pak Lurah maupun Pak Babinsa maupun Pak Babin Kamtibmas memang ada perhatian khusus untuk anak-anak yang seperti Farel tadi Pak? Ya, kita ada kegiatan bersama dengan puskesmas kebagian makanan tambahan gizi itu berupa biskuit pada anak-anak yang menderita stunting. Jadi kita dari pihak pemerintah membantu bantuan sosial Pak ya. Kalau dari pihak Babinsa Pak, tadi kita sudah nanya yang Babin Kamtibmas, sekarang yang dari pihak Babinsanya. Jadi kalau kayak kami ini, kalau kegiatan puskesmas ada kegiatan, kami ikut gabung. Ya kalau tidak ada pembagian-pembagian, ya kami ikut gabung itu. Ya semua apa yang masyarakat kita bantu, yang minta tolong ya kita bantu. Jadi udah dicek ya Farel ya Bu ya? Iya. Bagaimana untuk kesehatan Farel sendiri? Kalau dari tinggi badan dia sekarang 84 cm. Itu biar normal atau Kalau dari tinggi badan benar-benar umum memang terkategori itu pendek atas alas stunting. kalau peran dari pihak puskesmas menanggapi adanya Dek Farel ini Bu yang punya sakit atau punya kelebihan khusus itu bagaimana? Kalau kami setiap bulan kami pantau, dia diarahkan untuk penimbangan di posyandu setiap bulan dengan kita mengikuti alur di KMS. Terus juga kita kasih bantuan seperti kayak ini PMT setiap bulan. Terus Kasih bantuan makanan itu, makanan biskuit tambahan dari puskesmas. Setelah itu kami juga ada intervensi, namanya intervensi kesehatan lingkungan. Jadi kita kerjasama sama lintas program di dalam satu puskesmas itu. Ada yang intervensi tentang kesehatan dari jambannya, dari sanitasi airnya, apakah dia dari rumahnya, terus buang sampah di sekitar rumah juga jadi intervensi spesifik. Tapi memang kita harus ada kepedulian khusus terhadap Dek Farel ini Bu. Iya. Halo, Assalamualaikum. Oh, iya Pak Lurah. Kami tunggu ya di kantin Kopi Asna di Cianjur Tigo. Oke, siap. Oke, ya. Kita ke dari Pak Lurah. Dari Pak Lurah. Yang ngajak rapat. Kalau mau ikut itu. Oh ya, Pak Pak, boleh Pak. Iya, iya. Kesempatannya gitu Pak. Pak Lurah nelpon tadi. Kami lagi jalan dari Kami tadi saya lagi dari Sambang, tiba-tiba ketemu dengan Pak Babin kan, biasa ngobrol-ngobrol tentang masalah kegiatan polisi di wilayah sini Pak. Jadi Bu,
nak nanyo cak mana perkembangan si Farel anak yang itu menderita stunting itu. Jadi Farel itu selama 4 tahun ini sudah kita pantau terus dari puskesmas dan alhamdulillah sekarang sudah banyak perkembangannya Pak. Dia mulai sudah bisa berjalan, darinya dulu susah tegak, susah duduk, sudah tuh tinggi badannya juga sudah mulai berguyur, meningkat walaupun memang masih dalam keadaan stunting untuk sekarang. Memang untuk si Farel itu ada sindrom kan, Down syndrome sama bawaan dia jantung bocor, tapi sudah dioperasi, sudah ditindaklanjuti. Jadi mungkin itulah Pak Kadip, kita tetap pantau si Farel tiap bulan. Ini Pak, kenalin teman kita mahasiswa yang magang ambil penelitian jurnal di wilayah kelurahan sini Pak. Iya. Silakan duduk. Dari mana tadi Nek? Dari belakang. Ini nah kenalin nah, ini Pak Lurah di sini, Pak Babin, RT, Bang Bu RT sama dari pihak puskesmas. Pak, jadi saya ini mahasiswa lagi ada tugas ngumpulin data berkaitan dengan Polri dan institusi lain Pak hubungannya. Nah, mau kesediaan bapak-bapak untuk ditanya-tanya. Boleh. Ini lagi ngapain ya Pak? Lagi apa? Diskusi masalah anak stunting di wilayah. Jadi kami tadi itu sama Pak Babin aku ke cek kesehatan terhadap salah satu warga yang punya anak memiliki kelebihan khusus tadi Pak ya. Soalnya punya penyakit stunting. Stunting. Gitu. Jadi nah Tadi kan ada kegiatan juga apa? Posyandu untuk melibat anak-anak. Bahkan rutin tiap bulan. Sama pengecekan pemberian makanan tambahan untuk anak stunting. Oh, ya kegiatannya tuh Setiap selalu bulan. ada ya Pak? Iya. Berapa kali? Sebulan sekali, setiap hari Senin. tadi rutin juga Bu ya. Tanggal 20 ya, Pak ya? Setiap tanggal 20 per bulan. Jadi rutin. Kegiatan posyandu. Kan Net itu masuk orang awam ya Pak ya. Stunting itu apa ya Pak? Kalau menurut saya stunting itu usia anak tidak sesuai dengan tinggi badan, berat badannya. Tapi untuk lebih jelasnya kita tanya dengan Ibu dari Puskesmas. Jadi stunting itu tinggi badan anak tidak sesuai pada umurnya. Jadi ditimbang dari segi kesehatan kita ada penilaian sendiri tinggi badan sesuai umur. Jadi kalau misalnya anak itu terkategori umurnya berapa tahun, tinggi badannya kurang dari kategori itu maka dikatakan pendek atau sangat pendek. Itu yang dinamakan stunting. Oh gitu Bu. Itu tuh kira-kira gara-gara apa Bu? Itu genetik atau dari faktor eksternal? Stunting itu kan dia sama aja dia gagal tumbuh. Nah, dia dimulai dari kehamilan sang ibu. Jadi kalau ibu pada saat masa pertumbuhan, usia kehamilan itu makannya tidak bergizi, nah itu bisa menyebabkan faktor utama. Terus setelah lahir dia kurang protein. Protein itu pada usia 0 sampai 6 bulan seharusnya diberi ASI. Karena ASI yang lebih baik daripada makanan lain sesuai dengan kemampuan daya serap dan pencernaan si bayi juga. Jadi mungkin banyak faktor ya, karena faktor pengetahuan dari pola asuh dan ekonomi. Nah makanya ini libatan kita sangat luas stuntingnya. Makanya sama Lintas 3 pilar ini kami kerjasama mungkin dari faktor dari segi kesehatan lingkungannya atau juga dari keamanan, mungkin faktor lingkungan yang mempengaruhi ibu itu tidak memberikan asupan yang terbaik untuk anaknya. Jadi Ibu ini kerjasama sama bapak-bapak ini ya? Iya, jadi kami ini di lapangan tentang stunting ini kami bersama dengan Pak Lurah, Babinsa, Babin Kamtib dalam hal untuk menangani stunting ini. Mungkin Pak Babinsa sama Pak Babin Kamtib bisa jelaskan. Jadi dari Babinsa ini kita ada namanya 3 pilar. Jadi kalau hari Minggu atau hari libur kami mengadakan kebersihan di tempat ibu yang anak itu yang berlokasi yang stunting. Jadi jaga kesehatan biar wilayah itu sehat, bersih, jadi anak itu bisa berkembang. Kalau dari Pak Babin Kamtibnya sendiri, apa aja Pak peran yang dilakukan untuk mendukung pencegahan stunting ini? Ya yang pasti kami tetap berkolaborasi Bu. Jadi baik dengan pihak pemerintah kelurahan
didukung oleh Bapak Ibu RT, apalagi dari pihak kesehatan, Pak Babinsa. Jadi kebetulan jadwal kegiatan Posyandu di sini di RT 23, RT 01 dan 02 ini di tanggal 20. Jadi apapun kalau dari pihak kepolisian atau ada berupa sembako yang kami kumpulkan donasi berupa infak ataupun dari personil, ya tetap kita bawa, kita sampaikan untuk warga yang berkebutuhan. Kalau dari Bapak Ibu RT, perannya apa dia? Oh, peran RT. Iya. Saya RT sekalian kader Posyandu. Kalau seandainya di kampung ini ada yang anak yang kurang seperti stunting, gagal tumbuh, tugas kita langsung lapor ke puskesmas. Jadi kita data weh. Dia mendata, tugas kami mendata Pak. Ada berapa misalnya anak stunting di lingkungan kita ini, kita langsung lapor. Kita lapor puskesmas, lapor Pak Babin, Pak Babinsa, lapor kelurahan. Itu tugas kami. Pak, Bu, mau kasih banyak nih atas waktu dan mungkin informasi. Mungkin kami nih manusia awam lah yang tidak tahu apa-apa tentang, apalagi kami tadi dapat ilmu yang baru tentang penyakit stunting tadi. Berarti harus ada perlu kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Inilah kolaborasi antara peran pemerintah daerah maupun TNI maupun Polri, Pak. Oke, mohon izin Bapak dan Ibu kami. Sobat Polisi Punya Cerita, itu tadi sudah bertanya-tanya ya, bincang-bincang. Iya, tentang stunting. Nanti di wilayah Clear Timur 2. Mungkin Sobat Polisi Punya Cerita, kalau ada informasi maupun yang nak nanya-nanya, silakan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Di apa channel kita? Polisi Punya Cerita. Oke. Polisi Punya Cerita. Kita baca, salam presisi.